Oke. Nah, kalau misalkan gitu. Nah, aku tuh sekarang penasaran banget nih, kan banyak banget orang-orang yang uh, sekarang lebih beralih buat nonton film-film Hollywood atau mungkin drama Korea atau film-film lainnya gitu kan yang bukan film Indonesia gitu. Terus itu tuh mereka alasannya karena mereka ngerasa film Indonesia tidak sebagus itu gitu katanya. Kalau misalkan menurut Tisa nih, gimana sih cara Tisa untuk meyakinkan mereka biar ini tuh film Indonesia bagus banget, kenapa kalian bisa ngomong kayak gitu? Um, kalau kalau soal itu kayaknya masalah selera ya gitu. Tapi kalau dari aku cara meyakinkannya adalah ya selalu memberikan contoh-contoh atau sharing-sharing di media sosial. Jadi aku punya sosial media Instagram, sosial media Twitter dan lain-lain yang mungkin aku nggak bisa sebutin satu persatu. Aku gunakan sebaik mungkin untuk bisa mencontohkan atau menginfluence generasi muda khususnya gitu bisa terpengaruh dengan hal-hal positif yang aku share gitu. Karena aku rasa ketika kita men-share ke sosial media itu dampaknya tuh bisa cepat banget gitu. Kalau misalnya men-share negatif, betul. bisa ada yang terpengaruh takutnya. Kita share positif cepat gitu pengaruhnya. Jadi aku sebisa mungkin gitu memberikan motivasi ke Instagram aku bahwa kita harus tetap cinta hasil karya anak Indonesia gitu. Karena harus lihat di balik semua itu prosesnya, perjuangan mereka dalam membuat suatu film yang mungkin kelihatannya tuh kayak ya udah gitu, buatnya gampang gitu. Padahal di balik semua itu ada proses yang bikin kalian tuh pasti kayak gak nyangka juga gitu. Betul. Jika kalian punya pikiran seperti itu, aku rasa pasti kalian jadi lebih menghargai hasil karya Indonesia dengan menonton film Indonesia gitu. Oke. Nah, kalau misalkan menurut Tisa sendiri nih, untuk perbedaan film Indonesia dengan film-film luar, kan tadi kan banyak banget nih orang-orang yang tadi aku bilang terasa film Indonesia nggak sebagus itu, padahal mungkin karena memang perbedaan selera gitu kan. Nah, kalau menurut kamu sisi unik perfilman Indonesia ada di mana sih? Wah, sisi unik mungkin jalan ceritanya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Karena setiap film Indonesia pasti ada satu tema gitu yang berbeda-beda gitu. Film Indonesia juga banyak mengangkat soal kejujuran, soal kehidupan yang benar-benar relate gitu sama kita sebagai masyarakat awam gitu. Jadi aku rasa ketika kita menonton berasa kayak benar-benar mengalaminya gitu. Jadi betul. Justru malahan banyak yang benar-benar kejadian atau terjadi di kehidupan nyata gitu. Jadi yang membuat aku suka dengan film Indonesia dan jadi rajin menonton film Indonesia karena itu, karena mereka mengangkat soal kenyataan hal umum. Oke. Kehidupan gitu. Wow, keren banget nih jawabannya. Memang beda ya kalau Duta FFI ya jawabannya. Thank you. Nah, aku mau balik lagi ke FFI 2020 nih. Katanya kan bakal ada sesuatu yang berbeda nih dari FFI 2020 ini dengan FFI sebelum-sebelumnya. Itu apa sih yang beda? Aku penasaran banget nih. Pasti ada yang beda, karena kan kita juga mengadakan malam nominasi dan malam penghargaan ini di masa-masa pandemik gitu ya. Kalau mungkin pada saat FFI tahun-tahun yang lalu tuh kayak bisa bebas berkumpul bersama orang-orang banyak gitu, tapi sekarang memang ada batasan-batasan tersendiri gitu. Kita tetap mengadakan tapi tetap pakai protokol-protokol kesehatan yang ada gitu. Terus kalau di malam nominasi ada hiburan juga dari Kak Bunga Citra Lestari dan Kak Arditi. Wow. Jadi hiburan dari mereka. Terus apalagi ya, ada 21 kategori. Nah, tapi ada satu penghargaan khusus seperti biasa. Terus penjuriannya juga ya sama kayak malam penghargaan yang setahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya itu. Kita juga senang banget gitu, karena pengalaman yang berbeda harus mengadakan acara di masa-masa pandemi kayak gini. Betul. Tetap excited gitu, karena dengan adanya FF ini
tujuannya sih pengen memberikan semangat dan optimisme kepada masyarakat awam untuk tetap berkarya di masa pandemi. Jadi pandemi ini bukan suatu halangan kita untuk berkarya, tapi justru malah makin semangat memberikan suatu karya yang nantinya bisa memotivasi orang gitu. Wow. Dan salah satu yang paling spesial pastinya karena di FFI 2020 ini Tisaya jadi duta dong ya? Ya, amin. Ya, alhamdulillah Kak. Nah, oke. Nah, kamu kan kecil nih terjun di dunia entertainment. Aku penasaran juga nih, kamu udah jadi duta, kamu nyanyi juga, terus kamu main film juga, main series juga, semuanya udah kamu lakuin gitu kan. Target kamu tuh sebenarnya apa sih, Tis? Kalau target aku nggak pernah punya apa ya, kayak gue harus kayak gini nih, gue harus kayak gini. Sebenarnya aku lebih ke orang yang kayak jalanin aja gitu apa yang di depan mata, apa yang dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Selama aku enjoy jalaninnya, aku rasa ya jadi lebih bersyukur gitu nerima kejutan-kejutan dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi dibanding kayak kita harus berambisi untuk menjadi menjadi harus kayak gini nih, harus kayak gini, itu malah jadi pusing gitu nantinya. Jadi apa yang dikasih Allah aku terima gitu, ke depannya kayak gimana, mudah-mudahan minta doanya aja supaya dilancarkan setiap kegiatan yang aku lakuin gitu. Amin, semoga selalu dilancarkan. Thank you Kak. Nah, terus juga kamu tuh sebenarnya role modelnya siapa nih? Kan kamu udah wah banget nih kan sebagai seorang entertainer gitu kan. Nah, kamu role model kamu tuh siapa sih? Wah, banyak banget. Banyak banget. Artis-artis dalam negeri juga banyak, artis-artis luar negeri juga banyak. Kalau di dalam negeri aku ngefans banget sama Ibu Christine Hakim gitu kalau di acting. Terus ada Kak Laura Basuki juga yang dinobatkan sebagai duta, itu keren banget. Terus Rahel Amanda, karena dia juga berangkat dari acting tuh berangkat dari anak kecil juga kayak aku, tapi sekarang bisa konsisten terus dengan kerjaannya sebagai aktor. Terus siapa ya kalau cowok, ada Kak Chico Jericho, banyak kalau cowok. Biasa cewek ya. Ada Chico Jericho, ada Adipati Dolken, ada banyak deh kalau cowok gitu. Wow, itu kan kalau misalkan yang Indonesianya, kalau misalkan yang artis luarnya siapa nih? Kalau artis luar, aku tuh ngefans banget sama, lu baca susah ya, Saoirse Ronan. Aduh, aku takut salah kata itu dia. Kalau kakak tahu ya, yang filmnya dia Lady Bird, kakak harus nonton tuh, keren banget. Terus banyak film-film yang keren yang dia mainkan gitu, karena dia juga dari kecil juga main film gitu. Terus ada Leonardo DiCaprio, terus ada Heath Ledger. Itu so pasti sih kalau Heath Ledger itu orang yang memotivasi aku juga untuk makin semangat berakting. Udah sih paling itu aja. Wow. Dan memang sih kalau misalkan seseorang yang udah tinggi pasti ngelihat panutannya tuh lebih tinggi lagi, karena dari tadi aku dengerin kayak panutan kamu semuanya yang wow banget. Amin Kak, amin. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari interview aku, nanti bakal ada game sama ada Q&A juga sih, tapi untuk dari akunya, terakhir aku mau tahu dong harapan Tisa untuk FFI 2020 dan dunia perfilman Indonesia seperti apa? Oke. Kalau sebenarnya FFI dan dunia perfilman itu ibarat kayak satu tubuh gitu. Jadi benar-benar kayak kalau film Indonesia tanpa FFI itu ibarat teh manis tanpa gula. Wah, gimana tuh? Pahit ya kan. Jadi memang fungsi FFI kan untuk memberikan semangat gitu para pekerja seni ataupun orang-orang di luar sana supaya bisa tetap semangat berkarya gitu. Jadi harapan aku terhadap FFI tahun ini mudah-mudahan
pesan dan tujuan yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang di luar sana bisa sampai gitu kepada tujuannya dan bisa diterima dengan baik, dan juga film Indonesia semakin jaya, banyak film-film keren yang bisa go internasional, dan juga semoga film Indonesia kualitasnya makin bagus, makin bisa membanggakan orang-orang yang ada di dalamnya ataupun di luarnya juga, dan pokoknya sukses semuanya, sukses penyelenggaraan FFI tahun ini dan juga sukses untuk film Indonesia. Amin, semoga selalu sukses, dan juga untuk Tisa semoga selalu sukses. Thank you.